Ya, dosen Michelle Eko Hardian, SH, MH. Bab 3 tentang Hukum Agraria Nasional lanjutan. Kuliah daring keempat. Mahasiswa memahami tentang Undang-Undang Pokok Agraria sebagai hukum agraria nasional. Peraturan dan putusan yang dicabut oleh UUPA. Tujuan UUPA. 4. Undang-Undang Pokok Agraria sebagai hukum agraria nasional. UUPA merupakan pelaksanaan Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang 1945. Pasal 1. Bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara. UUPA mempunyai dua substansi, tidak memberlakukan lagi atau mencabut hukum agraria kolonial, kemudian membangun hukum agraria nasional. Sehingga terjadilah perubahan yang fundamental pada hukum agraria di Indonesia. Dengan diundangkan UUPA, bangsa Indonesia telah mempunyai hukum agraria yang sifatnya nasional, baik ditinjau dari segi formal maupun dari segi materialnya. UUPA menyatakan pula dalam konsideransinya di bawah perkataan berpendapat bahwa hukum agraria yang baru A. Harus didasarkan atas hukum adat tentang tanah. B. Sederhana. C. Menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. D. Tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. E. Memberi kemungkinan supaya bumi, air, dan ruang angkasa dapat mencapai fungsinya dalam membangun masyarakat yang adil dan makmur. F. Sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia. G. Memenuhi pula keperluan rakyat Indonesia menurut permintaan zaman dalam segala soal agraria. H. Mewujudkan penjelmaan dari Pancasila sebagai asas kerohanian negara dan cita-cita bangsa. I. Merupakan pelaksanaan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Manifesto Politik. J. Melaksanakan pula ketentuan Pasal 33 Undang-Undang 1945. UUPA memuat panca program agraria reform Indonesia yang meliputi A. Pembaharuan hukum agraria melalui unifikasi hukum yang berlaku konsepsi nasional dan pemberian jaminan kepastian hukum. B. Penghapusan hak asing dan konsesi kolonial atas tanah. C. Mengakhiri pengisapan feodal secara berangsur-angsur. D. Perombakan pemilikan dan penguasaan atas tanah serta hubungan-hubungan hukum yang berhubungan dengan pengusahaan tanah dalam mewujudkan pemerataan, kemakmuran, dan keadilan yang kemudian dikenal sebagai program Land Reform. E. Perencanaan, persediaan, dan peruntukan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta penggunaannya secara terencana sesuai dengan daya dukung dan kemampuannya. Menurut Muhsin, kriteria yang digunakan sebagai dasar bahwa UUPA sebagai undang-undang pembaharuan yang berkaitan dengan agraria yaitu A. UUPA mencabut peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang dibuat pada masa pemerintahan Hindia Belanda. B. UUPA menempatkan negara bukan sebagai pemilik sumber daya agraria, melainkan sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat Indonesia hanya berwenang menguasai sumber daya agraria. C. UUPA mewujudkan kesatuan dan kesederhanaan hukum agraria, yaitu kesatuan di bidang hukum, hak atas tanah, hak jaminan atas tanah, dan pendaftaran tanah, serta menempatkan hukum adat sebagai dasar pembentukannya. D. UUPA mewujudkan jaminan kepastian hukum melalui penyelenggaraan pendaftaran atas bidang-bidang tanah yang ada di seluruh Indonesia. UUPA menjabarkan nilai-nilai Pancasila sebagai asas kerohanian bangsa yang dimuat dalam konsideransi UUPA di bawah perkataan berpendapat. Huruf C. Penjelasan umum angka 1 UUPA dan pasal-pasal dalam UUPA. 5. Peraturan dan keputusan yang dicabut oleh Undang-Undang Pokok Agraria. A. Agraris Wet STB _1870 nomor 55 sebagai yang termuat dalam pasal 51 IS STB _1925 nomor 447. B. Peraturan-peraturan tentang domain verclaring baik yang bersifat umum maupun khusus, yaitu 1. Domain verclaring tersebut dalam pasal 1
Agraris Bes Luit STB.18710 nomor 118. 2. Allgemeine Domain Verklaring tersebut dalam STB.1870 nomor 119A. 3. Domain Verklaring untuk Sumatera tersebut dalam pasal 1 dari STB.1874 nomor 94F. 4. Domain Verklaring untuk Karesidenan Manado tersebut dalam pasal 1 dari STB.1877 nomor 55. 5. Domain Verklaring untuk Residenti Zuider en Oosterafredeling van Borneo tersebut dalam pasal 1 dari STB.1888 nomor 58. C. Koninklijk Besluit Keputusan Raja tanggal 16 April 1872 nomor 29 STB.1872 nomor 117 dan peraturan pelaksanaannya. D. Buku 2 KUH Perdata Indonesia sepanjang yang mengenai bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung dalamnya, kecuali ketentuan-ketentuan tentang hipotek yang masih berlaku pada mulai berlakunya UPA. Ketentuan mengenai hipotek dalam buku 2 KUH Perdata Indonesia baru bisa dihapuskan setelah 36 tahun berlakunya UPA, yaitu dasar atas ketentuan pasal 29 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Dengan pencabutan peraturan dan keputusan yang lama tersebut, maka tercapailah kesatuan hukum sebagaimana yang menjadi salah satu tujuan UPA. Kesatuan hukum menurut Noer Fauzi mengandung arti bahwa hanya pada satu aturan hukum agraria yang bersifat nasional yang mengakhiri politik hukum agraria kolonial yang bersifat dualistis dan rumit karena menimbulkan masalah antar golongan, tidak sederhana dan sukar dipahami oleh rakyat. Dengan berlakunya UPA tidak dikenal lagi istilah hak-hak atas tanah menurut hukum barat sebagaimana yang diatur dalam KUH Perdata Indonesia seperti hak eigendom, hak opstal, hak erpak, dan sebagainya. Yang dikenal sekarang adalah istilah hak-hak atas tanah menurut UPA, yaitu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa untuk bangunan, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, dan sebagainya. 6. Tujuan Undang-Undang Pokok Agraria. 1. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional. Baca pasal 1, 2, 3, 9, 14, 15, 21, dan 49 UPA. 2. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertahanan. Karena sebagian besar masyarakat Indonesia tunduk pada hukum adat, maka pembentukan hukum agraria nasional didasarkan pada hukum adat. Artinya, hukum agraria nasional tersebut mudah dipahami oleh masyarakat dan kemudian dilaksanakan. 3. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. Pendaftaran tanah atas bidang-bidang tanah yang ada bersifat rekodaster, yaitu pendaftaran tanah yang bertujuan memberikan jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah. Demikianlah materi kuliah daring saya hari ini. Terima kasih.